Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa kita yang telah menyatakan kasih setianya bagi kita manusia dengan mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Mesias ke dalam dunia. Berita kedatangannya telah dinubuatkan sejak zaman dahulu. Janji kedatangan Sang Raja Damai, Allah yang perkasa, terang kehidupan, Sang Immanuel telah digenapinya. Terpujilah Dia yang diam di tempat maha tinggi, yang rela merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Lahir di kandang domba, dibungkus dengan lampin, dan terbaring di palungan yang hina. Marilah kita beribadah kepadanya dengan sukacita, sebab diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepadanya, dan yang beribadah kepadanya. Jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah hari Natal ini ditahbiskan dalam nama Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat hari Natal saudara-saudara, Juru Selamat telah lahir. Haleluya. Nas pembimbing Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 123, Selamat-selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersuka cita di hari ini. Kau menganugerahkan kesempatan bagi kami jemaat-Mu untuk merayakan Natal di tahun 2020 ini. Kendati pun
kami belum dapat bersekutu bersama karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami bersyukur dari rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah kepada Tuhan, membawa rasa syukur dan terima kasih kepadamu, tapi juga boleh datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa. Tuhan, di hari Natal yang bersukacita ini, kami mengaku dosa-dosa kami, bahwa kami adalah orang-orang yang banyak kali mendukakan hati Tuhan. Perjalanan hidup kami diwarnai dengan sikap-sikap hidup yang saling menyakiti satu dengan yang lain, yang seringkali tidak ada damai di hati, yang banyak kali menjadi pemicu-pemicu masalah, baik di rumah tangga maupun bersama dengan orang lain. Kami terkadang mengedepankan keakuan dan keangkuhan kami. Kami kurang peduli terhadap penderitaan dan pergumulan orang lain. Kami kehilangan damai karena pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi di antara kami, baik di tengah keluarga rumah tangga maupun di tempat-tempat pekerjaan dan pelayanan kami. Kami juga sebagai orang tua sering gagal menjadi teladan bagi anak-anak. Dan sebagai anak-anak banyak kali memberontak terhadap orang tua. Kami sadar sebagai anak-anak muda banyak kali kurang mampu mengendalikan diri kami dan terjerumus pada tindakan-tindakan yang menghancurkan hidup dan masa depan kami. Kami berdosa kepadamu Tuhan, sebagai jemaat-Mu, juga sebagai hamba-hamba Tuhan pelayan khusus. Banyak kali kami tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani. Kami banyak kali mengeluh dan kurang peduli terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Kasihanilah kami yang berdosa ini Bapa. Ampunilah kami dan baharuilah kami oleh Roh Kudus. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus penyelamat kami. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 96, di malam sunyi bergema. Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal kidung kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuk terus? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mungil, Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senang. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong laku bersinar terang bakar, harapanmu dan doamu kini terkabullah. Marilah kita berlitani syukur atas kedatangan penebus di Natal yang kudus ini. Terpujilah Allah yang memberi kelepasan bagi kita. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala, sejak dahulu kala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Bahwa Ia mengaruniakan anaknya, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya dengan tanpa takut, serta dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan Yohanes pewarta tentang Allah yang maha tinggi telah berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, di mana Ia melawat kita, menghadirkan surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari kita yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Terpujilah Allah, Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita menyanyi NNBT 43 ayat 2. Pujilah Allah semesta alam. Pujilah Allah yang telah datang di dalam Yesus Sang Mesias, membawa kasih dan sukacita, jadi penuntun yang setia. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kurang menegurlah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sedang merayakan Natal-Mu, dan kami sungguh bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami selalu diberi kekuatan dan semangat menghadapi dan menjalani hidup.
dalam berbagai pergumulan. Dan kini kami rindu Tuhan untuk memberi kepada kami semangat, kekuatan, melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Layakkanlah hamba-Mu, mampukanlah hamba-Mu, dan berilah kepada jemaat-Mu Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran mereka untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Kita membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita diperkenankan oleh Tuhan merayakan Natal di tahun 2020 ini. Damai sejahtera Tuhan akan terus ada di dalam hidup kita. Bacaan Matius 1 ayat 18 sampai 25 dengan tema Yesus Sang Immanuel menjadi perenungan bersama kita selaku warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Saudara-saudaraku, kekasih Tuhan, jemaat yang ada di rumah masing-masing, Natal bagi kita orang Kristen identik dengan sukacita, dengan damai, dan dengan cinta kasih. Mengapa? Karena kelahiran Yesus adalah anugerah Allah bagi manusia. Allah
Allah berinisiatif mendekati kita dan hidup di antara kita. Yesus yang lahir itu adalah Sang Immanuel. Dan tujuan daripada kelahiran Yesus itu tertulis di ayat 21 sampai dengan 23. Bahwa pertama, Ia akan melepaskan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Sesuai namanya Yesus, bahasa Ibrani Yehova, dan Sus, Syuang. Yesua atau Yosua yang artinya Allah melepaskan atau menyelamatkan umat. Jadi Yesus artinya Allah menyelamatkan atau melepaskan umat dari dosa mereka. Yesus Kristus telah ditetapkan sebagai jalan satu-satunya, di mana manusia yang terpisah dengan Allah didamaikan kembali dengan Allah. Hasilnya adalah di dalam Kristus manusia menjadi manusia yang sejati, yaitu manusia yang baru, yang diampuni dosanya. Manusia yang ikut memerangi pekerjaan iblis, memerangi kejahatan, keserakahan, dekadensi moral, serta permusuhan dan kebencian. Supaya manusia hidup dalam sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan. Yang kedua, tujuan kelahiran Yesus yaitu menyertai manusia. Pemberian nama Immanuel berarti Allah menyertai umatnya. Jadi Yesus tidak hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga menyertai, memelihara, dan melindungi umat yang diselamatkannya. Inilah zaman Allah bersama kita dan Allah menyertai kita. Ada 3 makna yang terkandung dalam nama Immanuel. Pertama, dengan kelahiran Yesus berarti Allah telah datang ke dalam dunia dan telah ada dalam dunia dan beserta dengan manusia. Yang kedua, dengan kelahiran Yesus, Sang Immanuel, berarti jurang pemisah antara Allah dan manusia terjembatani. Yang menciptakan jurang pemisah itu adalah manusia sendiri. Ketika manusia berdosa, maka terbentuklah jurang pemisah dengan Tuhan. Manusia terpisah dari Tuhan, dan hal itu membawa kebinasaan. Yang ketiga, dengan kelahiran Immanuel, berarti Allah beserta kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Allah tidak terikat pada suatu tempat tertentu dan pada orang tertentu. Allah dekat dengan kita dan Allah memberi pengampunan dan damai sejahtera.
Yesus Sang Immanuel adalah suatu pernyataan bahwa Allah yang memberi damai, bahwa Allah beserta kita, Allah di pihak kita, dan Allah mendukung kita, serta Allah menolong kita. Saudara-saudaraku, kita bersyukur, bergembira, bersuka cita. Karena Yesus lahir memberi cinta kasih dan damai sejahtera. Ia menyelamatkan dan ia beserta kita. Mari kita rayakan Natal dengan kesadaran untuk tidak mau hidup dalam dosa lagi. Dan terus hidup dalam iman pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Bahwa apapun dan bagaimanapun hidup kita, apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi, Allah beserta kita. Dan kita mau tetap bersama Tuhan. Marilah kita bertekad untuk hidup bersama Tuhan. Dan mari kita jadikan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, menjadi sarana atau tempat terpancarnya iman dan ketaatan kepada Tuhan yang selalu bersama kita dan menyertai kita. Saling menghormati dan menghargai sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak. Menghargai dan menghormati orang lain sebagai pemimpin, sebagai pelayan, sebagai jemaat, sebagaimana Yusuf dan Maria yang saling menghargai dan menghormati, yang tidak mempermalukan satu dengan yang lain. Dan di Natal ini, biarlah cinta kasih dan damai tetap dinikmati. Meski ada yang harus terpisah dan tak dapat jumpa karena kondisi pandemi. Biarlah sukacita Natal akan tetap kita miliki. Kendati hidup ini harus terus diperjuangkan. Dan kita masih terus berjuang untuk melawan ganasnya dosa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Dan ganasnya juga pandemi coronavirus ini. Biarlah kiranya kita akan tetap mengaminkan bahwa Dia, Yesus Sang Immanuel, tidak akan meninggalkan kita, tapi akan terus menolong kita dan bersama kita. Tuhan Sang Immanuel menyertai jemaat sekalian yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita. Nas persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin,
sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita menyanyi alam raya berkumandang sambil memberi persembahan. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat Tuhan, mari kita doakan persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap apa yang terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai di hari ini Tuhan, kami masih boleh Engkau berkati dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dan di ibadah perayaan Natal ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan sebagian kecil dari apa yang kami terima Tuhan. Kami tahu apa yang kami terima ini Tuhan tidak sebanding dengan berkat-berkat. Apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami memohon kepadamu, biar kiranya Engkau menerima setiap persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, dan biar kiranya boleh terpakai guna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di hari Natal ini, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu yang mengingatkan tentang Yesus, Sang Immanuel, yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan iman selalu kami miliki. Di tengah berbagai pergumulan dan masalah hidup yang menerpa kami. Kami hanya berserah kepadamu Bapa, memohon, tolonglah kami Tuhan. Lindungilah kami. Dan berkatilah hidup kami. Biarlah Natal ini kami rayakan dengan penuh sukacita dan selalu memiliki tekad untuk terus berubah, menyenangkan hati Tuhan, dan boleh bersaksi tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan jemaat-Mu. Mereka yang kehilangan damai, yang kehilangan sukacita karena berbagai persoalan dan perselisihan pertengkaran yang terjadi. Biarlah Tuhan mau jamah hati setiap mereka, mengubah hati mereka, sehingga selalu ada pertobatan, agar damai dan sejahtera serta sukacita itu tetap menjadi bagian mereka. Tolonglah jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan hidup.
pergumulan ekonomi. Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah pekerjaan-pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Bukakan jalan hidup mereka. Berkatilah anak-anak cucu-cucu kami. Biarlah mereka tetap ada dalam iman kepada Tuhan. Melalui keteladanan dari orang tua yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan berserah serta bergantung kepada Tuhan. Hindarkanlah dari anak-anak kami terlibat dalam perilaku-perilaku hidup yang tak menyenangkan hati Tuhan, yang dapat menghancurkan hidup dan masa depan mereka. Kiranya oleh kuasa kasih Tuhan, pegang tangan anak-anak dan cucu-cucu kami, sehingga mereka terus berjalan pada jalan Tuhan. Biarlah kiranya Yesus Sang Immanuel terus beserta dengan anak-anak cucu-cucu kami, beserta dengan keluarga kami masing-masing, juga beserta dengan mereka yang dalam pergumulan sakit, yang dalam proses pemulihan, dan mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang tak berdaya, mereka yang dalam pergumulan dipenjarakan, mereka yang mengalami ketidakadilan, dan mereka yang berada dalam kemiskinan. Tuhanlah menjadi penolong mereka satu-satunya. Tuhan Yesus, kepadamu kami membawa bangsa dan negara kami, pemerintah kami, daerah kami Sulawesi Utara dan kota kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap menjadi bagian bangsa kami. Pulihkanlah ekonomi bangsa kami. Pulihkanlah kesehatan masyarakat. Tolonglah mereka yang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan karena sakit, bahkan karena pandemi coronavirus ini. Berkatilah dan tolonglah para medis yang bekerja dengan keras di rumah-rumah sakit untuk menolong para pasien. Tuhan, berikanlah kami kasih dan kuasa-Mu, melindungi kami jemaat-Mu, masyarakat-Mu dari pandemi coronavirus ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya di Natal ini Tuhan akan mengubah keadaan kami dan akan memberi kami berkat-berkat-Mu. Ini doa kami kepadamu Bapa. Ampunkanlah dosa kami. Kami membawa hidup kami dan membawa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Juru selamat, sumber segala sukacita dan damai sejahtera yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
Saudara-saudaraku terkasih, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan memberi sukacita kepadamu di hari Natal ini. Sepanjang perayaan Natal tahun 2020, dalam menyongsong tahun baru 2021, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin, haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Natal, Bapak Ibu, anak-anak, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Selamat hari Natal, oma, opa, om-om, dan tante-tante. Tuhan akan menolong kita dan tetap beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai 8 dan Dipra, juga sebagai pribadi, Pendeta Dina mewarawirah bersama keluarga menyampaikan kepada seluruh jemaat selamat hari Natal 25 Desember 2020. Kiranya sukacita Natal tetap ada dalam hidup kita dan damai Natal akan terus mewarnai hidup kita. Baku-baku baik, baku-baku sayang, hidup dalam cinta kasih satu sama lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.